membuat sebuah keluarga kecil yang beranggotakan 4 orang, yaitu sepasang suami istri dan 2 orang anaknya. Randy ialah nama panggilannya. Dengan keseharian kerja sebagai seorang buruh pabrik dengan gaji yang sangat kecil, dan ia hampir jarang ada waktu bersama keluarganya. Dan karena faktor tersebut, ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan berencana memulai berjualan bersama istri. Mengingat sebelum menikah, sang istri pernah membantu orang tuanya untuk berjualan. Dengan awal yang penuh semangat, memulai berdagang dengan sehat seperti biasa. Namun, hari demi hari, berjualan hampir tak ada satupun orang yang membeli. Yang ada hanya sisa jualan yang membusuk karena tak laku. Mengingat kedua anaknya yang masih sekolah dan memerlukan banyak biaya, Bang Randy pun bingung harus berbuat apa. Dan satu ketika, tengah malam, setelah berdagang keliling, saat perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang nenek berambut putih. Bang Randy pun terkejut dan bertanya, "Nek, rumahnya di mana? Kok jam segini masih keluyuran di jalan?" Tanya Bang Randy. "Aku tahu kamu lagi kesulitan," ujar si nenek. Bang Randy pun menjawab, "Kok nenek bisa tahu? Nenek siapa?" Nenek pun tersenyum sambil memberi kertas berisikan sebuah alamat. "Alamat siapa ini, Nek?" tanya Bang Randy sambil melihat isi kertas tersebut. Dan saat Bang Randy kembali menoleh ke arah nenek tersebut, sang nenek pun telah hilang, entah kemana. Bang Randy dan sang istri pun bergegas pulang karena ketakutan. Setelah beberapa hari kemudian, Bang Randy dan sang istri pun memutuskan untuk mendatangi alamat tersebut. Dan ternyata itu adalah rumah si nenek. Sang nenek berniat menawarkan sugihan kepada Bang Randy dan sang istri. Awalnya Bang Randy menolak, namun sang istri mencoba memberitahunya untuk berpikir lagi tentang bagaimana kondisi keuangan yang sudah sangat memburuk. Akhirnya Bang Randy pun menerimanya. Pesugihan itu dikenal dengan nama pesugihan Sate Gagak, yang mana ia berjualan sate kepada makhluk yang tak kasat mata. Setelah beberapa syarat dan ritual sudah dijalankan, Bang Randy pun memulai berjualan di malam hari dan berlokasi di dekat hutan yang ada di ujung desa. Dengan sangat singkat dan cepat, Bang Randy pun memperoleh harta yang sangat banyak. Hari demi hari ia berjualan, dan dalam waktu singkat tersebut ia sudah bisa membangun rumah dan bahkan membeli mobil. Hingga membuat warga pun curiga dengan apa yang dilakukan oleh Bang Randy. Namun Bang Randy pun tidak memperdulikan hal tersebut. Namun setelah 1 tahun ia melakukan pesugihan tersebut, tiba-tiba anaknya yang pertama jatuh sakit. Dengan tergesa-gesa, Bang Randy pun membawa anaknya ke rumah sakit. Setelah sesampainya di rumah sakit, ternyata dokter bilang bahwa anaknya Bang Randy demam biasa dan akan segera baik-baik saja. Namun dalam hati Bang Randy sedikit gelisah dan kebingungan akan apa yang dialami oleh anaknya tersebut. Hari demi hari anaknya tak kunjung sembuh, dan sampai suatu ketika sakit anaknya bertambah parah. Dia berteriak kesakitan hingga kejang-kejang. Akhirnya Bang Randy pun ingat kalau dia lupa memberi setumbal atau sesajen. Dan benar saja, ternyata penyebabnya adalah pesugihan yang ia lakukan. Dan benar saja, ternyata penyebabnya adalah pesugihan yang dilakukan oleh Bang Randy itu sendiri. Ia lupa untuk memberi tumbal yang dilakukan setiap tanggal 1 Suro, dan naasnya bersetimpa kepada anaknya sendiri.
Akhirnya Bang Randy pun langsung mendatangi lagi ke rumah nenek yang memberinya perjanjian persugihan tersebut. Lalu Bang Randy pun bertanya, bagaimana cara agar ia bisa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit tersebut. Sang nenek itu pun menjawab, kalau tidak bisa semudah itu menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Namun, hanya ada satu cara untuk menyembuhkan anaknya tersebut, yaitu dengan memutus perjanjian pesugihan yang telah ia lakukan dengan taruhan nyawanya sendiri. Itulah yang bisa membuat anaknya sembuh. Namun, konsekuensinya, harta benda yang selama ini ia kumpulkan dan ia dapat akan hilang. Bang Randy pun gelisah. Lalu ia memutuskan untuk pulang dan memikirkan apa yang dikatakan oleh nenek tersebut. Setelah sampai di rumah, Bang Randy pun tak tega melihat anaknya merasakan sakit karena ulahnya. Mendengar anaknya menjerit kesakitan, Bang Randy pun sampai meneteskan air mata. Begitu juga sang istri. Ia pun merasa sangat bersalah karena ialah yang memujuk Bang Randy untuk melakukan perjanjian tersebut. Setelah berpikir begitu lama, Bang Randy dan sang istri pun akhirnya memutuskan untuk memutus perjanjian pesugihan tersebut. Keesokan harinya, ia kembali mendatangi ke rumah nenek tersebut. Namun nenek tersebut pun tidak ada di rumah. Entah kemana nenek tersebut. Bang Randy pun semakin bingung. Lalu, ia kembali ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Bang Randy pun mendapati bahwa anaknya pun sudah meninggal dunia. Hati sedih bercampur amarah telah dirasakan oleh Bang Randy dan sang istri. Mendapati anaknya telah meninggal dunia karena ulahnya. Begitulah akhir cerita kali ini. Semoga bisa memberi kita pelajaran bahwa hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Dan semua yang kita lakukan akan mendapat balasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.